Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi persamaan eksponen bentuk 4, 5, dan 6. Kita masuk ke bentuk yang keempat dulu ya. Nah, ini bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat itu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Cara menyelesaikannya itu gimana? Jadi yang pertama, cara menyelesaikan. Langkah yang pertama kita bikin fx sama dengan gx, gitu ya. Nah, nanti ketika kita bikin si basisnya fx sama dengan gx, ini akan langsung jadi himpunan penyelesaian. Langsung aja ya, HP. Kemudian yang kedua, kita bikin si pangkatnya itu hx sama dengan 0. Ini nggak langsung jadi himpunan penyelesaian, harus ada yang dicek. Apa yang dicek? Jadi ketika kita nanti dapat x dari sini, hx sama dengan 0, nanti dapat x sama dengan berapa gitu ya. Kemudian si x tersebut substitusikan ke fx dan gx. Nah, syaratnya ketika disusi, jadi dia syarat supaya bisa jadi HP, syarat gitu ya, fx gx nih, dua-duanya harus lebih dari 0. Jadi ini dua-duanya harus positif. Kalau salah satu aja dia nggak lebih dari 0, atau ternyata nanti dapatnya kurang dari 0, ya berarti gagal, nggak jadi himpunan penyelesaian. Jadi syaratnya keduanya, jadi si fx dan gx, fx dan gx dua-duanya harus positif. Jadi ketika nanti si nilai x-nya disubstitusikan ke fx dan gx, nilainya harus positif kalau dia pengen jadi himpunan penyelesaian. Kalau ternyata dia pasti substitusi yang nggak positif, berarti nggak jadi himpunan penyelesaian ya. Supaya lebih jelas, kita ke contoh. Oke, contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 1 pangkat x kuadrat plus 7x plus 10 sama dengan 2x min 3 pangkat x kuadrat plus 7x plus 10. Ini contoh bentuk yang keempat ya. Si pangkatnya hx sama ya, sama-sama x kuadrat plus 7x plus 10, fx-nya yang di sini x plus 1, gx-nya dia 2x min 3. Cara menyelesaikannya kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bikin fx sama dengan gx. Berarti langkah pertama kita buat fx sama dengan gx. Fx-nya yang mana? Fx-nya yang ini. Kita salin aja, x plus 1 gitu ya, sama dengan gx-nya yang ini, 2x min 3. Kita arahkan jadi x sama dengan, berarti kumpulin yang ada x-nya ke sebelah kiri, yang nggak ada x-nya kumpulin di sebelah kanan. X di sini berarti diam, 2x yang ini pindah nanti jadi minus 2x gitu ya, sama dengan min 3-nya diam, satunya pindah jadi minus. X kurangi 2x, min x ya, sama dengan min 3 min 1, nanti dapat minus 4. Ini minnya boleh coret-coret, oh nanti dapat x sama dengan 4. Ini langsung jadi himpunan penyelesaian, tandain HP gitu ya. Kemudian langkah yang kedua nih, langkah yang kedua apa? Kita bikin hx sama dengan 0. Hx yang mana? Hx itu yang pangkat ya, kita bikin hx sama dengan 0. Berarti nanti tinggal salin aja, hx-nya itu x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0. X kuadrat, berarti x-nya ada 2. Kita cari bilangan yang kalau dikaliin itu hasilnya jadi 10, tapi kalau dijumlahin dia hasilnya 7. Berapa sama berapa? 5 sama 2 ya. 5 kali 2 dapat 10, 5 tambah 2 nanti dapat 7. Oh, berarti ini kalau difaktorin dia itu nanti dapat x plus 5 ditambah dikali dalam kurung x plus 2 gitu ya, sama dengan 0. Dari sini karena 2 berarti x-nya juga jelas ada 2 ya. Ini artinya x plus 5 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Nanti dapat x-nya sama dengan berapa? Minus 5 ya. Yang ini dapat x-nya sama dengan minus 2. Ingat, dia nggak langsung jadi himpunan penyelesaian. Harus ada syarat yang kita uji. Syaratnya kemana? Ke si fx dan gx. Substitusiin nih si x sama dengan minus 5 sama x sama dengan minus 2 ke fx dan gx-nya. Jadi kita uji, kalau x-nya sama dengan minus 5, masukin ke sini. Ganti ya, nanti kita punya f min 5 gitu, sama dengan
X-nya ganti jadi minus 5. Minus 5 tambah 1 sama dengan berapa? Minus 4. Memenuhi syarat nggak? Enggak ya, karena mintanya kalau dia pengen jadi himpunan penyelesaian itu harus positif. Sementara kita dapatnya negatif, berarti ini gagal. Ya enggak? F min 5-nya aja gagal, berarti si G-nya juga sebetulnya nggak harus kita cek. Tapi bisa mau lebih jelas, nih Bu kasih lihat ya. G min 5 berarti nanti masukin ke sini juga. 2 kali minus 5 berapa tuh? Minus 10 ya. Minus 10 kurangi 3, minus 13. Dia negatif. Wah, dua-duanya udah negatif, satu aja gagal, apalagi dua-duanya ya. Berarti ini juga nggak bisa. Berarti si X sama dengan min 5, ini TM. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek untuk X sama dengan minus 2. Sama, ngeceknya juga ke si fx dan gx-nya ya. Jadi ganti fx setiap x yang ada di fx dan setiap x yang ada di gx. Jadi minus 2. Berarti nanti kita punya f min 2 gitu ya. Min 2 ganti x-nya minus 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 berapa? Min 1. Negatif juga ya. Ah, udah jelas dia nggak akan jadi himpunan. Kagok lah ya. Tulis lagi juga si G-nya. G minus 2 juga kita cek. 2 kali min 2 berapa tuh? 2 kali min 2 nanti dapat minus 4. Minus 4 minus 3 dapat minus 7. Dua-duanya negatif, ya udah si X min 2 pun ini tidak memenuhi. Berarti HP-nya cuman berapa? Cuman si 4 ini aja. Kenapa? Karena yang kita dapat tadi di sini X sama dengan minus 5 sama X sama dengan minus 2 kan dicek nih ke fx dan gx. Ternyata semuanya dapatnya negatif. Sementara dia bisa jadi HP kalau ketika disubstitusikan dua-duanya itu harus positif. Maka dari itu yang ini gagal, berarti himpunan penyelesaiannya cuma 4 gitu. Bisa? Oke, kita lanjut ke bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima itu dia fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, ini cara menyelesaikannya gimana? Ada beberapa tahap lagi ya. Jadi cara menyelesaikan itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama kita bikin si fx-nya itu sama dengan 1. Kalau kita bikin si basisnya fx kan, fx sama dengan 1, ini langsung jadi himpunan penyelesaian. Otomatis ya, auto dia tuh. Kemudian langkah yang kedua kita bikin masih basis si fx ini sama dengan minus 1. Ini nggak langsung jadi HP. Jadi ada yang harus diceknya. Apa syaratnya? Syarat, jadi kalau misalnya nanti kita udah dapat nih X yang memenuhi ketika kita bikin fx-nya sama dengan min 1, si gx, nah pas nanti X yang kita dapat di sini terus kita substitusiin ke G, ini dia akan jadi himpunan penyelesaian kalau si gx-nya itu bernilai genap. Jadi syarat dia jadi HP, si gx harus bernilai genap gitu ya. Bilangan genap berapa aja? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir kita bikin si pangkat. Pangkat di situ kan gx ya. Kita bikin gx sama dengan 0. Ada syaratnya nggak Bu? Ada syaratnya. Jadi yang ini nggak langsung jadi himpunan penyelesaian ya. Untuk gx itu syaratnya si fx nggak boleh sama dengan 0. Jadi dia akan jadi himpunan nih, si X yang kita dapat di sini akan jadi himpunan penyelesaian kalau pas disubstitusiin ke fx itu hasilnya si fx nggak jadi 0 ya. Itu bakal jadi himpunan penyelesaian. Udah, segini langkah-langkahnya. Biar lebih jelas kita ke contoh soal ya. Oke, ini contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 3 pangkat x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 1. Tinggal ikutin langkah-langkahnya. Jadi gimana tuh? Jawab gitu ya. Langkah yang pertama, kita bikin fx-nya sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Fx itu yang basis. Berarti basisnya mana? Yang ini, si 2x min 3 sama dengan 1. Nanti jadi 2x sama dengan 1, min 3-nya pindah jadi plus ya, 1 plus 3, 4 langsung ya. Nanti x-nya berapa? Bagi 2 kedua ruas, nanti dapat di sini x, 4 bagi 2, 2. Ini langsung jadi himpunan penyelesaian, auto ya. Oh, ini HP-nya gitu. Sekarang syarat yang kedua apa? Supaya space-nya muat, ini tandain dulu ya. Ini langsung aja.
HP gitu. Sekarang syarat yang kedua itu bikin basisnya sama dengan minus 1, berarti nanti jadi fx sama dengan min 1. Fx yang mana? Masih yang ini, ya enggak? Fx tuh yang basis, nanti kita bikin 2x min 3 sama dengan min 1. Nanti ini tetap 2x gitu ya, sama dengan min 1 tambah 3 ya. Kenapa tambah? Karena dia pindah ruas ke kanan. Tulis dulu deh, min 1 tambah 3 gitu ya. Min 1 tambah 3 itu berapa? Utang 1 dibayar 3, positif 2 ya. 2 bagi 2 ke 2 ruas, nanti dapat x-nya 1. Ingat, ini nggak langsung jadi himpunan penyelesaian. Ada syarat yang harus kita cek. Syaratnya cek ke si gx nih. Cek ke gx, cek si x sama dengan 1 ke gx. Gx itu yang mana? Yang pangkat. Jadi nanti kita cek apakah dia bernilai genap atau enggak. Jadi nanti G1 gitu ya, sama dengan ganti setiap x-nya jadi 1. Ini nanti jadi 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 kurangi 6. 1 dikuadratinnya berapa? 1 ya. Min 5 kali 1 minus 5, ini min 6. Sok itu 1 kurangi 5, min 4. Min 4 kurangi 6, minus 10. Ya enggak? Syaratnya apa? Dia akan jadi HP. Ini akan jadi HP kalau si G-nya itu bernilai genap. Min 10 genap ganjil. Genap ya, oh berarti nanti si 1 ini yang jadi himpunan penyelesaian. Oh berarti oke, 1 ikut. Ini jadi HP juga. Bukan yang min 10 ya. Min 10 ini hanya untuk ngecek kalau dia bisa jadi HP kalau pas disubstitusiin ke si G itu nilainya harus genap. Dan terbukti ternyata genap, berarti si 1 ini jadi HP. Tandain ya, udah. Langkah terakhir kita bikin si GX-nya sekarang sama dengan 0. Berarti nanti GX sama dengan 0. GX-nya yang mana? Yang pangkat nih. So, aku tinggal bikin sama dengan 0, nanti punya x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. X pangkat 2, berarti difaktorin. Cari bilangan yang kalau dikaliin itu minus 6, tapi kalau dijumlahin dia jadi minus 5. Berapa kali berapa? 6 sama 1 ya? 6 sama 1, tinggal taruh negatifnya di mana supaya kalau dijumlahin dia hasilnya minus 5. Di sini ya, di min 6. Berarti nanti kita punya, oh berarti faktornya itu dia jadi x min 6 dikali x plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita dapat, ini artinya x min 6 sama dengan 0 atau x plus 1 yang sama dengan 0. Dari sini kita punya, oh x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan x plus 1 sama dengan 0. Satunya pindah ke kanan, dapat minus 1. Nah ini nggak langsung jadi HP ya, karena ada syarat yang harus dicek. Syaratnya ke si fx, substitusiin si 6 dan min 1 ke sini. Syaratnya apa? Syaratnya dia akan jadi HP kalau pas disubstitusiin ke si f, nilai f-nya nggak jadi 0. Berarti tinggal substitusiin f, ganti x-nya jadi 6 ya. Ini fx teh, ganti x-nya jadi 6. Berarti nanti jadi 2 kali 6 kurangi 3 ya. Berapa tuh 2 kali 6? 2 kali 6 12 kurangi 3 9 lebih dari 0 ya. Kemudian cek yang satu lagi f min 1. Sekarang si min 1 ganti di sini x-nya jadi min 1. Berarti nanti kita punya 2 kali min 1 kurangi 3. 2 kali min 1 min 2, min 2 min 3 min 5. Ini kurang dari 0. Syaratnya emang apa gitu Bu? Syaratnya si fx-nya nggak boleh 0. Yang penting jangan 0 aja. 9 jelas bukan 0 ya, min 5 juga jelas bukan 0. Berarti si 6 dan min 1 ini juga dia jadi HP. Ya, ini HP, yang ini juga HP. Gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya total ada berapa? Mau disusun dari yang terkecil? Berarti nanti HP-nya itu dia minus 1, 1, 2, sama 6. Gitu. Bisa? Oke, kita masuk ke bentuk yang terakhir di persamaan eksponen, itu bentuk yang ke-6. Bentuknya itu A, F pangkat 2X ditambah B, X ditambah C sama dengan 0. Cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikan, karena dia pangkat 2, nih ya, ini pangkat 2, dan sama-sama Fx, jelas nanti itu harus difaktorisasi. Jadi kita faktorin. Faktorisasi, kemudian kalau udah difaktorin ya udah cari nilai x-nya,
Udah segini aja. Langsung ke contoh ya, biar lebih jelas. Oke, contoh terakhir, contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x tambah 1 dikurangi 28 kali 3 pangkat x ditambah 9 sama dengan 0. Diapain ini Bu? Sok, diapain? Ini kita manfaatin sifat eksponen yang beberapa minggu ke belakang udah Ibu bahas ya. Jadi si 2x tambah 1, ini kan pangkatnya diapain? Dijumlahin ya. Kita uraikan bentuk itu. Jadi nanti si 3 pangkat 2x ini kalau diuraikan dia akan sama dengan 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1 gitu ya. Kemudian minus 28 kali 3 pangkat x nya biarkan kayak gini, ditambah 9 ya, sama dengan 0. Abis ini diapain Bu? Abis ini diapain ya? Lihat, ini kan ada 3 pangkat x, yang ini 3 pangkat 2x. Kita arahkan dia jadi 3 pangkat x. Jadi ini 3 pangkat x gitu ya. Tapi kan Bu ini mah 2x. Nah, ingat konsep pangkat dipangkatin lagi. Jadi si 2x ini sama kan kayak gini? Ya enggak? Jadi 3 pangkat x dipangkatin 2. Kalau pangkat dipangkatin, nanti pangkatnya tinggal dikaliin. Ya enggak? Jadi ini cuma ubah bentuk aja. Supaya mengarahkan ke bentuk 3 pangkat x. Ya. Yang 3 pangkat satunya salin lagi. Min 28 kali 3 pangkat x tambah 9 sama dengan 0. Dari sini, ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak? Ada ya, apa yang samanya? Si 3 pangkat x. Ya nggak? Kita misalin aja. Misal 3 pangkat x-nya jadiin a aja gitu ya. Nanti berarti 3 pangkat x-nya ganti jadi a. Karena dia dipangkatin 2, berarti nanti kita punya a kuadrat kali 3 gitu ya. Min 28 kali 3 pangkat x, kita ganti 3 pangkat x-nya jadi a, tambah 9 sama dengan 0. Ini kalau dikaliin a kuadrat kali 3 tuh sama aja kayak 3a kuadrat, ya enggak? Minus 28a plus 9 sama dengan 0. Nah, tinggal faktorin, ya enggak? Kan tadi cara menyelesaikannya faktorisasi. Ini udah bentuk pangkat 2, tinggal difaktorin. Faktorinnya nggak bisa kayak yang tadi, yang contoh-contoh sebelumnya. Oh, kita lihat yang di belakangnya 9, berarti kita cari perkalian 9, berapa sama berapa, tapi kalau dijumlahin jadi minus 28. Itu nggak bisa kayak yang tadi. Soalnya kenapa? Nih, yang di depan koefisien yang kuadrat, dia nilainya berapa? Nilainya 3. Bisa kayak yang tadi, jadi berapa kali 9, tapi kalau dijumlahin dia minus 28, kalau yang di depan koefisien x kuadratnya itu nilainya 1. Selain itu nggak bisa kayak gini ya, sulit lah gitu. Biasanya kalau kayak gini gimana tuh Bu? Kalau Ibu mah biasanya cap-cip-cup. Cap-cip-cup teh gimana Bu? Ya udah, karena di sini 3a kuadrat, kemungkinannya cuma 3a dan a perkaliannya itu, ya enggak? Karena 3 tuh dikaliin berapa yang hasilnya 3 kali 1, ya udah jadi gini aja, 3a sama a. Sekarang 9, kita lihat 9 itu kan perkalian berapa? 1 kali 9 atau enggak 3 kali 3. Kita cobain dulu 1 kali 9-nya, anggaplah satunya sini, 9-nya sini. Terus di sininya minus, tapi di sininya plus. Berarti kemungkinannya itu min-min. Ya gitu Bu, coba kita cek ya. 3a kali a, nanti dapat 3a kuadrat. 3a kali min 9, min 27a. Ya enggak? Min 1 kali a minus a. Min 1 kali min 9 plus 9. 3a kuadratnya betul, min 27a min a, dapat minus 28a. Ya enggak? Plus 9. Iya betul, berarti si 3a min 1 sama a min 9 ini betul, dia itu faktornya. Nah, berarti udah difaktorin. Langkah selanjutnya apa? Karena di sini masih a, ya enggak? Kita cari tahu dulu nilai a-nya berapa. Ini artinya 3a min 1 itu sama dengan 0 atau a min 9 yang sama dengan 0. Nanti dari sini kita dapat 3a sama dengan min 1-nya pindah, dapat 1 ya. Terus a sama dengan berapa? 1 per 3. Ini baru a-nya ya, belum x. Terus yang ini juga sama, a min 9. Kalau min 9-nya kita pindahin ke kanan dapat berapa? Dapat 9 ya. Oke, berarti nanti kita tinggal cek aja untuk a sama dengan 1 per 3 sama
A-nya yang sama dengan 9, nilai X yang memenuhinya itu berapa? Ya enggak? Karena setelah difaktorisasi, langkah selanjutnya itu kita cari nilai X-nya. Tadi dimisalin kan, si A-nya itu berapa? A-nya itu ini, 3 pangkat X. Berarti untuk A-nya sama dengan 1/3, nanti kita ubah jadi 3 pangkat X gitu kan, sama dengan A. Nih di sini 3 pangkat X sama dengan A, nanti jadi 3 pangkat X. Untuk yang 1/3 dulu, sama dengan 1/3. Terus diapain, Bu? Ingat, ini pakai konsep eksponen. Si 1/3 ini dia sama kayak apa sih? 3 pangkat X sama dengan, dia boleh si 3-nya pindah ke atas ya nggak? Tapi nanti si 3-nya jadi pangkat berapa? Ini pindahin dulu ya, jadi ini tetap 1/3. Terus kita mau pindahin 3-nya jadi ke atas, tapi 3-nya nanti jadi 3 pangkat minus 1, ya nggak? Sama-sama 3, ini boleh coret dalam hati, coret gitu ya. Nanti dapat berapa? Dapat X-nya min 1. Udah nih, X yang pertama kita dapat. Sekarang untuk A-nya yang sama dengan 9, berarti nanti 3 pangkat X sama dengan 9. Udah diubah lagi, nanti jadi 3 pangkat X sama dengan 9. 9-nya kita ubah, 9 itu bisa diubah nggak jadi 3 pangkat berapa? Bisa, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 ya. Sama-sama 3, ini juga boleh coret dalam hati, nanti dapat X-nya sama dengan 2. Yang diminta himpunan penyelesaian, berarti nilai X-nya. Ya nggak, berarti HP-nya berapa aja? Himpunan penyelesaian kurung kurawal itu min 1 dan 2 gitu. Bisa? Memang agak rumit sih ya persamaan eksponen, apalagi yang kemarin yang bentuk 3 itu syarat yang harus diceknya banyak banget, tapi nggak apa-apa. Seperti biasa, salin dulu ya, kemudian contoh soalnya juga disalin, materinya yang lengkap karena ibu udah cek beberapa kali, ternyata cuman seadanya aja loh si catatannya teh, kayak ya udahlah, yang penting nulis gitu, bukannya apa-apa ya. Ibu tuh pengen hak kalian belajar tuh tetap terpenuhi meskipun kondisinya kayak gini ya. Jadi tetap tolong salin semuanya lengkap, materi dan contoh soalnya. Nanti seperti biasa ada latihan soal di kuis. Tolong kerjain di linknya ya, di linknya biar nanti si respon jawaban kalian masuk ke Gform ibu. Kemudian yang ini juga jangan lupa diupload di Google Classroom dan tolong perhatikan deadline-nya ya. Terima kasih semuanya, semoga dapat dipahami dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.